Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel King Speak Up. Kali ini ada kiriman dari Surabaya ya. Ini dari salah satu gitar tech yang ada di Surabaya. Jadi di sini ada satu set pickup single coil yang mana mau digulung menjadi Texas Special. Karakter Fender Texas Special ya. Jadi kita buka dulu paketnya. Jadi sebenarnya ya para pengrajin ya seperti saya dan yang punya pickup ini dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ke Kalimantan sebenarnya ya saling kenal gitu. Cuman ya kadang ada beberapa yang lebih seretnya misalkan ke teknisi yang mana gitu. Cuman ya pada dasarnya kami semua ya paling saling kenal. Walaupun kenal hanya lewat WA aja ya atau lewat medsos aja. Ya minimal tahu gitu. Nah sekarang kita cek dulu aja kondisi pickupnya seperti apa, lalu apakah magnetnya layak gitu ya untuk diaplik, karena walaupun magnet itu sama-sama Alnico 5 tapi belum tentu sama speknya. Dan ini adalah pickup PTP ya, pickup bawaan Squier, tapi ini Squier yang seri bawah. Jadi magnetnya ini masih keramik, magnetnya masih keramik. Kita lihat nih ya, ada dua buah magnet keramik. Dan di sini juga ada 2 buah magnet keramik. Dan di sini juga ada 2 buah lagi magnet keramik. Jadi ini mau nggak mau magnetnya harus diganti ya, menggantikan posisi pol-polnya ini. Kalau magnet keramik seperti itu, seperti ini, polnya ini adalah besi yang nempel ke magnetnya ini. Makanya jadi ada daya magnet juga di sini. Tapi sejatinya ini cuma besi biasa. Jadi ini saya kontak dulu ke ownernya, harus diganti magnetnya mau apa enggak. Oke baik, ini udah terbongkar ya. Jadi ini pole piece-nya ada 18 buah. Lalu ini magnetnya keramik bar. Ini ada 6 buah dan ini banyak lem-lem dan lilinnya di situ. Lalu ini ada kabel. Kabelnya ada 6 buah ya, 3 hitam, 2 putih dan 1 kuning. Lalu ini ada bobinnya. Dan ini masih ada ininya ya, masih ada koilnya. Jadi koilnya ini belum saya buka. Belum saya bongkar. Dan ini langsung kita bongkar koilnya. Jadi saya contohin ini satu koil aja yang dibongkar ya. Jadi ini hanya untuk contoh ya, demonstrasi untuk yang mau tahu gimana caranya kita mengupgrade sebuah pickup. Dan untuk seri PTP yang keramik ini, ya baik yang keramik maupun yang Alnico itu sama. Dia itu pickup neck sama bridge-nya itu sama persis, baik dari kode warna, arah gulungan coil, arah kutub, sampai resistansinya itu sama. Yang beda itu yang midnya, yang kabel kuning. Lalu untuk string spacingnya ini, covernya ini semuanya dia 50 mili ya. Kalau misalkan kayak di Fender itu kan 52 semua neck mid bridge. Lalu untuk di Squier itu 50 mili semua neck mid bridge-nya. Ada juga yang multi string spacing, yang ini yang lebih spesifik ya. Jadi necknya 48 mili, midnya 50 mili dan bridge-nya 52 mili. Tapi itu jarang ya. Dulu saya pertama-tama juga bikinnya seperti itu, cuman karena jadi harus ngestok covernya itu banyak, akhirnya jadi ke 52 semua mengikuti standar Fender. Nah jadi ini kita buka sedikit-sedikit menggunakan pisau apa ini namanya ya, pisau crafted ya, pisau kerajinan tangan, cutter gitu, semacam kayak cutter, pakai cutter juga bisa. Nah lalu ini kita tarik sedikit-sedikit, kita buka sedikit-sedikit menggunakan tang potong. Itu kita tarik ini setelah dirasa si pisau ini udah dalam gitu ya ininya, motongnya. Lalu kita coba potong lagi.
Nah ini udah sampai ke dalam ya, udah sampai ke pusatnya, core-nya. Jadi kalau misalkan ini kan bobin ya, bobin plastik. Jadi dia itu di tengahnya itu plastik, bukan bukan langsung magnet seperti yang flat work gitu ya. Jadi ini kekurangan pertama, paling kurangnya itu adalah dia kapasitas menampung kawatnya lebih sedikit. Jadi kalau misalkan pakai flat work itu dengan kawat AWG 42, saya biasa bisa ngegulung sampai 7,5 kilo gitu, 7,5 atau 7,7. Nah kalau di yang flat work, yang bobin seperti ini paling cuman bisa maksimalnya itu 6,8. Itu pun udah penuh banget gitu. Cuman ya kelebihannya ya lebih simpel. Kita jadi masang magnetnya apabila out of phase gitu, magnetnya kita bisa kita lepas tanpa merusak coil gitu. Jadi ada plus ada minusnya ya. Nah ini udah bersih. Setelah bersih ini kita bersihkan bagian-bagian sininya ya. Nah ini ada bekas-bekas lilinnya, kalau nggak dibersihin nanti dia nangkep kawat, jadi kawatnya nanti nggak rapi gulungannya. Kita bersihin sampai sekiranya halus aja. Nah ini nih bagian-bagian yang gini-gini, yang kasar-kasar ini harus dibersihin. Kalau bagian-bagian ini nanti di saat dipotting juga harusnya berkurang ya, bekas-bekas lem ini. Karena ini jujur aja ngebersihinnya kurang lah, kurang rapi. Nah ini satu udah selesai, dan saya lanjutkan lagi untuk yang kedua ini. Oke baik, ini koilnya udah terbongkar semua ya, ini koilnya. Lalu kita kumpulkan di sana di tempat pembuangan koil. Itu koil hasil bulan ini mungkin dari sekitar 90 pickup ya, nanti ya kita loakin. Nah jadi ini bobinnya udah bersih. Kalau misalkan bisa kalian amati di sini ada tanda-tanda putih ya, tanda putih di sini. Nah ini, lalu di sini juga ada tanda putih di sebelah kanan, dan di sini ada tanda putih di sebelah kiri. Jadi apa sih artinya? Ini ada artinya. Artinya kalau misalkan yang untuk PTP ya, untuk PTP kalau ada tanda putihnya di sebelah kanan seperti ini. Ini untuk set yang ini. Mungkin ada yang nanti dapat yang kabel kuningnya 2, kabel putihnya 1. Ini yang di sebelah kanan ini berarti ini pick up neck dan pick up bridge. Lalu yang putihnya di sebelah kiri ini adalah pick up middle-nya. Ya nanti kita bikinnya, kita samain aja middle yang ini, neck dan bridge-nya yang ini. Nah ini udah siap untuk kita gulung. Sekarang saya persiapkan dulu untuk penggulungan ya. Oke baik, ini ada yang kelupaan ya stepnya. Jadi sebelum kita melakukan penggulungan kita bisa memasang magnetnya dulu. Jadi ini pickup mid, ini pickup bridge sudah saya pasang magnetnya, dan ini saya konfigurasikannya stagger ya. Jadi tingginya nggak rata, ini mengikuti aslinya Fender. Jadi ini magnetnya udah saya siapin. Nah ini salah satu enaknya kalau kita pakai bobin, kita bisa langsung masukin aja. Nanti kalau misalkan mau ganti magnet, kita bisa langsung keluarin aja gitu, nggak perlu merusak coil. Jadi ini tinggal ditekan-tekan aja, tinggal ditekan seperti ini, masuk. Dan jangan lupa dicek kutubnya ini harus satu arah ya. Saya biasa untuk neck sama bridge-nya itu utara, lalu untuk mid-nya selatan. Jadi kita tinggal masukin aja seperti ini, kita tekan-tekan, pastikan nggak salah masuk ya kutubnya. Jadi ini saya bevel untuk bagian yang di atas, selain untuk supaya nggak gampang mutusin senar, juga sebagai penanda ya untuk bagian atasnya. Nah ini udah masuk semua. Nanti kita bisa adjust lagi untuk ketinggiannya. Dan ini karena terlalu semangat tadi sampai berdarah. Nah setelah itu kita masukin covernya.
dan ini harus bisa masuk. Ya pasti masuk kalau pakai bobin, cuman ini tingginya masih belum teradjust ya, jadi nanti di-adjust dulu, lalu kita bisa masuk ke penggulungan. Oke baik, ini udah ditempel ke coil winder ya bobinnya. Ini saya bikin yang necknya dulu, resistansinya 6,2 kilo. Jadi kita nolkan dulu untuk counternya, lalu kita bisa mulai melakukan penggulungan. Oke, bagian sini masih kurang lebar bukaannya. Nah, kita lanjut. Masih kurang lebar sedikit. Oke baik, ini udah dapat 1054 ya gulungannya. Lalu saya lanjutkan dulu sampai selesai. Oke baik, ini udah selesai ya, selesai digulung. Kita putusin dan kita angkat dari winder. Di sini kita bisa lihat ya, ini udah hampir penuh banget kawatnya. Kalau kita bandingkan dengan yang pakai bobin, ini 6,5 kilo, ini masih banyak sisanya, sedangkan yang ini tuh udah penuh. Inilah kalau pakai bobin ya seperti ini dibandingkan pakai flatboard. Tapi ya nggak apa-apa, kita usahakan aja supaya bisa ketampung ya. Jadi ini saya kabelin, saya kasih kawat lagi di sini yang tebel, terus saya isolasi. Setelah diisolasi kita kasih kabel dan kita potting. Udah di kasih kabel ya, kasih kawat untuk ujung-ujungnya. Lalu kita bisa memberikan kabel. Jadi di sini arah gulungannya clockwise ya. Biasanya saya bikinnya counterclockwise, tapi ya ini salah mengatur apa namanya arah gulungan dari bornya, arah putarannya. Tapi ya nggak apa-apa karena ini satu set, jadi nggak akan ada masalah out of phase ya. Jadi kita masukin dulu. Ini juga eyeletnya baru dipasang, eyelet ini. Ini kalau di pickup pabrikan atau mungkin di boiler lain mereka lebih sukanya di atas ya naruhnya, untuk bagian yang lebarnya. Kalau saya lebih suka di bawah. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti kabelnya ketarik ke arah atas, jadi ketahan. Sedangkan kalau ini di atas ya seperti yang tadi, waktu saat dibongkar itu kabelnya ditarik aja, eyeletnya ini lepas. Jadi menurut saya ini lebih kuat. Bukan berarti saya mikir ini lebih benar ya, karena itu kan preference masing-masing orang. Tapi saya lebih nyaman seperti ini, karena menurut saya menjamin keawetan dari pickup yang dibuat ya. Oke, ini udah. Lalu kita bisa pasang kabel ground ya. Jadi nanti untuk ininya, untuk pottingnya, untuk isolasinya nanti aja setelah potting ya, supaya bisa lebih rapi juga. Karena kalau isolasi udah terkena lilin itu nanti jadinya warnanya butek gitu ya, burem, kusam itu warnanya.
Nah, ini kita solder lagi. Ini karena ini bobin, jadi nggak boleh terlalu lama nyoldernya, nanti meleleh. Nah, setelah ini kita bisa melakukan pengukuran, tapi ini kita masukin dulu ke jalur kabelnya ya. Masukin dulu ke jalur kabel, lalu kita lakukan pengukuran. Oke, ini harusnya 6,2 kilo dengan toleransi 5% ya, berarti sekitar 5,9 sampai 6,5 kebacanya itu masih on spec. Karena berbeda suhu nanti berbeda juga hasil pembacaannya. Kita ukur aja. 6,24, 6,23. Oke, on spec. Jadi ini kita twist lalu kita potting. Ini nanti untuk yang pickup mid sama bridge kita pisah aja videonya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nanti jenuh juga kan ngeliatinnya cuman begini-gini doang. Oke, kita twist. Kabel yang hitamnya keluar. Kita ulang lagi. Oke, sudah. Seharusnya ini sih nggak ada masalah ya untuk masukin over. Nah, ya kan, masuk. Hanya saja emang ini udah terlalu sempit ya ininya. Jadi mendingan kita isolasi aja lah, karena takutnya nanti saat dipotting itu malah jadi mekar lagi gitu coilnya. Jadi kita isolasi aja. Oke, baik, ini langsung aja kita potting. Ini pickupnya sudah diisolasi ya, langsung aja kita potting. Nah, kita tunggu sampai gelembung-gelembung udaranya habis sekitar 7-10 menit. Oke, baik, ini udah selesai ya pottingnya. Jadi saatnya kita melakukan pengangkatan lalu kita bersihkan. Nah, inilah kalau misalkan kita potting dengan isolasi itu suka begini. Selain warnanya jadi kusam, isolasinya pun lemnya suka ujungnya tuh suka lepas lagi. Cuman ya karena ini emang tadinya udah penuh banget kawatnya, jadi karena saya takutnya nantinya malah jadi masalah, jadi mekar gitu kawatnya, jadi langsung saya isolasi aja. Nanti kita kasih lem lagi untuk isolasinya. Dan ini lilinnya diusahakan supaya bersih ya, walaupun nggak mungkin bersih banget, tapi seenggaknya jangan sampai kayak bawaan tadi ya, sampai bleber-bleber begitu. Nah, ini bawahnya juga udah lebih baik ya, masih ada sisa-sisa lem sedikit, nanti kita coba bersihin lagi. Ini udah selesai, kita dinginin dulu. Oke, baik, tadi setelah selesai di potting, jadi pickup kita tunggu dingin dulu lalu kita simpen dulu sembari kita mengerjakan pickup yang lainnya ya. Sekarang saya mau mengerjakan pickup middle-nya, dan itu nanti di-upload di video terpisah karena ini udah terlalu panjang. Jadi cara pengupgradean pickup ya kurang lebih seperti itu. Semoga cukup jelas bagi kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kiens Pickup.